Pemirsa, sebelum saya ke Mas Umam sebagai pengamat politik di sini, kita akan simak dulu ya informasi berikut ini supaya kita tahu ini. Pemirsa juga tahu mengenai peta politik pemirsa untuk Pilpres 2024, mengenai koalisi besar kebangsaan, totalnya ini ada 284 kursi pemirsa. Ya, kalau di DPR sendiri ada Gerindra, ini dia komposisinya, ada PKB dan juga Golkar pemirsa. Sekarang kita akan lihat lagi nih data berikutnya. Ini merupakan kursi-kursi 3 partai politik di DPR, bahkan juga PAN dan juga P3. Secara komposisi, kalau mungkin koalisi besar ini akan terbentuk, memang cukup besar persentasenya, bahkan mengalahkan dari persentase PDIP ini sendiri pemirsa. Nah ini kan sudah besar, kalau ditambah dengan PDIP yang punya 22% pemirsa, ini juga menandakan bahwa lebih dari 50% akan didominasi oleh koalisi besar jikalau PDIP akan bergabung. Tapi pertanyaannya, ini apa yang dikatakan oleh Pak Supriyansah, Mas Umam. Poin 3 adalah rasa nyaman. Ya. Kalaulah ada partai gabung justru bikin gak nyaman, susah ini kita akan bergabung, bagaimana? Iya, saya pikir tadi yang disampaikan oleh Pak Supriyansah itu adalah sebuah testimoni yang sangat genuine. Bahwa memang ada something problematik di dalam konteks internal koalisi pemerintahan saat ini. Nah oleh karena itu, kalau misal kita cermati statement by statement tadi, seolah-olah ada perasaan bahwa kalau misal bisa bersama PDIP, syukur. Kalaupun tidak, 5 partai siap untuk berlaju sendiri. Nah oleh karena itu, kalau misal kita lihat, maka apa? Ada semacam keengganan dari partai-partai ini untuk kemudian bersama dengan PDIP. Dan keengganan itu dikonfirmasi. Belum ada satupun per hari ini Mbak Zaza yang kemudian mencoba untuk melakukan komunikasi penjajakan dengan PDIP sendiri. Dan sepertinya PDIP sendiri juga paham, memiliki pride yang tinggi, dan PDIP paham bahwa dia sendiri sedang diincar, sedang dipengaruhi, sedang didikte untuk tadi memberikan golden ticketnya, berpuas diri dengan posisi nomor 2. Nah oleh karena itu, ini ada semacam tendensi perlawanan secara tidak langsung berhadapan dengan PDIP. Nah oleh karena itu kalau misal kita cermati, maka besar kemungkinan deadlock akan terjadi. Tetapi ada posisi Pak Jokowi. Pak Jokowi memang tidak bisa kemudian menyatukan secara politik dengan orkestrasi dan sebagainya. Tetapi kalau misal kemudian nanti ada outputnya, dia bisa menjadi deadlock makernya. Nah tapi satu hal Mbak Caca, terkait dengan konteks soliditas di koalisi besar, kita perlu mencermati sekali lagi. Betul 5 partai, dalam konteks capresnya bisa jadi Pak Prabowo yang kemudian dijadikan. Tetapi dalam konteks penentuan capres, besar kemungkinan ada 3 kekuatan yang saling berbenturan satu sama lain. Pak Erlangga, Munas Golkar mengamanahkan untuk menjadi kandidat capres atau cawapres. Dan tidak mungkin Golkar memberikan tiket secara gratis kepada capres. PKB sama dan juga PAN juga sama. Sekarang saya ke Pak Nusirwan. Pak, ini bagaimana poin 3 dari Pak Supriyansah, rasa nyaman? Apakah jangan-jangan PDIP justru tidak bikin nyaman, koalisi besar akan terbentuk, seperti apa Pak? Seperti tadi yang disampaikan oleh rekan yang mulia tadi, bahwa tentu kenyamanan itu pada ujungnya akhirnya pada tidak hanya hal yang menjadi pokok adalah berkaitan dengan visi dan misi, tapi juga persoalan pencalonan, persoalan siapa yang akan dimajukan. Tentu kerjasama itu membutuhkan proses, dan tentu kita perlu diberi kesempatan untuk melakukan tinjauan-tinjauan di luar kami. Itu sah saja dan tidak perlu dipertanyakan bahwa kalau ada memasuki sebuah atau bersama-sama, itu tentu pada akhirnya adalah tentu kita akan melihat yang membuat nyaman itu apa toh. Kalau hanya berkaitan dengan soal konsep, itu kita bisa bersama-sama. Selama ini pemerintahan pun tidak boleh dilupakan, awalnya juga tidak sejumlah yang sekarang. Pada awalnya itu partai pendukung pemerintahan saat ini
jumlahnya tidak sebesar yang bergabung di dalam pemerintahan saat ini. Ini tidak boleh dilupakan. Pada akhirnya kerjasama itu tercipta. Maka membutuhkan proses. Dan tentu bahwa perlu dihargai juga, kita perlu melakukan tinjauan terhadap kondisi di luar partai kita. Bagaimana? Kita juga perlu memberikan catatan bersama-sama, tidaklah tidak berlebihan bagi PDI Perjuangan apabila memperjuangkan apa yang sudah menjadi keputusan internalnya, karena Ya. kami partai pemenang pemilu, kemudian juga elektabilitasnya semua memahami hal tersebut. Oke. Jadi tentu tidaklah tepat kalau misalnya kita pada posisi berkaitan dengan besaran Baik. jumlah partai politik yang bergabung atau katakanlah melakukan kerjasama itu Baik, tadi. ya, oke. Ya. Pak Nusirwan, terima kasih. Sekarang terakhir saya ke Pak Supriyansa. Pak, kalau menyinggung soal kenyamanan, bukannya Golkar ini sangat nyaman-nyaman aja bersama dengan pemerintahan saat ini. Kenapa untuk koalisi disinggung soal kenyamanan, bahkan juga posisi minta-minta capres seperti apa? Seakan-akan tidak akur, sekarang kan masih bersama, Pak Supriyansa. Iya, benar. Nyaman semua pihak. Jadi kan gini, dalam pendekatan politik, kalau begini dikatakan berkoalisi. Kalau dibawa ke pendekatan keluarga, orang mengatakan ini adalah bentuk sebuah pernikahan misalnya. Menyatukan, ya kan? Kalau kita mau menyatukan orang, dua kepala atau lebih yang berbeda, maka tadi saya sudah sampaikan, tentu ada visi misi, ada niat yang sama, ada rasa nyaman di situ. Kalau itu tidak, maka lahirlah sebuah dikatakan terpaksa berkoalisi misalnya. Ada keterpaksaan berkoalisi. Kenapa? Kalau tidak berkoalisi, kita tidak masuk di dalamnya misalnya. Nah, itu dikatakan kawin paksa. Baik, Pak. Nah, biasa terjadi, Mbak. Kalau kawin paksa biasanya itu, maka di situ biasa tidak akur-akur sebuah rumah tangga. Oke. Kalau dibawa ke partai politik misalnya, Mbak, kalau dibawa ke partai politik, maka janganlah dipaksakan, maka Baik. menurut saya. Baik, Pak Supriyansa. Tetapi ke depan Semakin clear. rasa nyaman, karena biar bagaimanapun, semua partai yang ada di Republik ini kan kita lihat bagaimana kedekatan ketua umum kita semuanya. Baik. Bagaimana Baik, Pak pertemuan Supriyansa. dengan Ibu Mega, bagaimana Bu Mega dengan Pak Baik, Prabowo, Pak bagaimana Supriyansa. Iya. dengan yang lainnya. Siap. Siap. Oke. Saya mau sampaikan ini bahwa rasa nyaman yang saya Baik, Pak maksudkan ini Supriyansa. adalah orang yang berkoalisi dan Betul. orang yang mau masuk. Pak, mohon maaf tentu waktu memiliki saya sudah visi singkat yang sekali ini. Ya, terima kasih Pak Supriyansa terakhir. Jangan Iya. sampai kawin paksa, koalisi terpaksa. Saya pikir yang disampaikan Pak Supriyansa tadi adalah menjadi conclusion yang sangat clear. Tidak boleh dipaksa dan jangan sampai ada koalisi berdasarkan paksaan. Dan tadi menegaskan ada komunikasi yang tersumbat antara PDIP dengan partai-partai yang ada di pemerintahan saat ini. Wah. Dan itu kemudian ditegaskan bahwa ada satu ketua umum dari 5 partai yang berkumpul kemarin yang melakukan silaturahmi roadshow ke sejumlah partai yang lain yang konon menyampaikan pesan bahwa jangan sampai merah lagi yang Waduh. berkuasa di 2024. Iya. Siapa kita bisa cek. Dan itu akan menjadi sebuah PR. Baik. Sehingga kalau PDIP bergerak sendiri, 5 partai bergerak sendiri, saya pikir tidak mengagetkan di 2024. Iya. Saya kira nanti peta koalisi ini akan menarik. Kita tunggu nanti bagaimana langkah-langkah dari partai politik untuk bergabung pemirsa. Terima kasih Mas Umam, Pak Makasih, Supriyansa, Pak Nusirwan. Sesaat lagi sejumlah informasi lain akan saya hadirkan untuk Anda mengenai pelaku begal yang diamuk massa di Jakarta Timur. Usai jeda berikut.